berhasil selesaikan ya visi besar kita, visi besar kita di Chat Pro. Karena ini benar-benar problem solve yang sebenarnya udah lama ditunggu sama banyak business owner khususnya dan instansi lembaga yang mereka itu memang selama ini kewalahannya itu di sini teman-teman. Pelayanan publik, eh, habis itu menghadapi pelanggan, customer, chat masuk setiap hari yang selalu numpuk. Bahkan saya sendiri pun juga ngalami hal yang sama. Saya itu punya sales sampai berapa orang dan problem yang paling sering saya hadapi itu dulu sebelum ini ada itu ketika di waktu malam itu chat sering nggak terbalas karena malam itu kan karyawan kita tuh udah pada pulang ya. Shiftnya itu cuman palingan dari pagi sampai sore. Kalau mau lanjut malam kita harus gaji dia di waktu sore ke malam misalnya kan. Dan itu kan sampai malam jadwalnya tertentu juga ya, nggak bisa sampai subuh juga kan. Jadi bayangin kalau misalnya kita yang beriklan atau kita yang memang usahanya itu em, dasarnya online atau offline yang memang terima customer lewat WhatsApp itu sangat terganggu teman-teman. Problemnya adalah mau nambah karyawan, gajinya bakalan double. Nggak nambah, orderan yang harus Oh, bisa diurus nggak bisa terurus jadi ya. Sedangkan sebagai business owner rasanya omset itu penting gitu loh. Nah ini berlaku sama juga di pelayanan publik. Kalau di instansi pemerintah itu juga gitu. Orang ASN itu kalau kerja tuh dari pagi sampai sore, malam itu mana ada yang kerja kan. Jadi bayangin kalau ada masyarakat yang ngechat di waktu malam, itu kan biasanya yang balas ada sih sekarang namanya itu terbalas otomatis, tapi itu chatbot. Sedangkan karena teman-teman bertanya-tanya, apa bedanya chatbot sama yang chat pro ini Mas? Chatbot itu dia sekedar balas. Jadi kalau teman-teman tahu di WhatsApp kita bertanya sesuatu, nanti kadang WhatsApp tuh langsung ngebales tuh. Tapi balasannya itu kadang kayak template gitu loh. Jadi kayak masih nggak bagus, kata-kata itu masih belum rapi. Itu chatbot gitu loh. Jadi kayak masih ada unsur kayak robotnya. Sedangkan kalau yang di chat pro itu real, bayangin seperti manusia biasa, tapi dalam bentuk sistem yang udah terautomasi. Jadi pada malam ini teman-teman, saya nggak mau jelasin aplikasi terlalu panjang. Waktu kita juga nggak panjang, singkat aja. Saya cuma mau tunjukkan satu hal, gimana kalau misalnya chat customer bisnis kita itu bisa dibalas dengan sangat cepat, rapi, sopan, dan tetap terasa manusiawi, bahkan saat admin kita itu sedang sibuk. Silakan diperhatikan. Coba dilihat ya. Nih, lihat. Ini adalah isi dalam dari aplikasi Chat Pro-nya sendiri. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan Chat Pro, tampilan dalamnya itu seperti ini. Kita contohkan, kita contohkan ya. Saya bakalan chat. Nih, teman-teman bakal lihat. Saya lagi megang HP nih. Saya bakal chat dan saya nggak megang aplikasi. Saya benar-benar lagi nggak megang aplikasi. Dia lagi berdiri sendiri tanpa ada admin yang kontrol. Dan teman-teman bisa lihat. Saya bakalan chat. Saya bakalan nanya ke dia. Halo Kak, saya mau tahu mati tentang Kak. produknya. Banyak orang. Tuh, Oke. saya barusan ngechat. Kita lihat apakah ada chat yang muncul di situ. Ada muncul timbul nggak dia? Variannya ada banyak loh. Tuh, silakan diperhatikan. Mohon di mute dulu ya. Minta tolong di suaranya yang belum dimatikan, tolong dimatikan dulu. Nih, muncul yang paling atas Andra Fendi ini chat dari saya. Ini saya bertanya nih, barusan. Halo Kak, saya mau tahu tentang produknya. Oke. AI-nya itu belum membalas. Nih, AI-nya itu di sebelah sini. Jadi ini AI, ini saya. Yang abu-abu ini saya. Karena kan saya yang ngetes kan. Yang abu-abu ini saya, di sebelah sini AI-nya. Kita lihat. Semua produk swasta. Nah, di HP saya ini udah terbalas. Di HP saya udah terbalas. Nah nih, silakan lihat. Tuh, terima kasih Kak. Persis sama dengan yang ada di mana? Kenapa ya? Oh, nih. Hilang-hilang. Jadi dia jawabannya langsung masuk tuh. Terima kasih Kak. Kami punya beberapa pilihan hijab pasmina.
Ada Arabian Sol 1, 2, 3 pokoknya. Harganya sekian, bahannya ini. Mau minta foto, lihat warna dan stok untuk yang mana ya Kak? Nah, saya tanya balik nih. Saya tanya balik. Contoh saya tanya, saya mau yang hitam. Satu pieces berapa harganya? Nih, saya udah kirim. Mana nggak apa ya? Tuh, sekilas lah. Tuh, saya udah kirim. Di sini ya, kita lihat ada masuk Kak barusan. Ah, ini udah masuk, tapi notifnya nih, di sini nanti munculnya. Oke. Nih, saya mau yang hitam satu pieces berapa harganya? Dijawab dia, untuk Arabian Sole Lozi dan Lesti Moonlight warna hitam satu pieces harganya 149.000. Mau saya proses pesan satu pieces, konfirmasi alamat pengiriman dan metode pembayaran lewat BCA ya Kak. Nanti saya kirim foto produk detail transfer. Sesuai ya? Nih. Jadi, ini konteks yang masih ibarat kata apa ya, masih sesuai dengan produk yang ditanyakan. Tapi bayangin kalau misalnya dia nanya di luar konteks gitu loh, yang biasanya chatbot tuh nggak sanggup balas. Apa contohnya? Contoh saya tanya, kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Nah, misal saya pakai bahasa jutek lah ya, pakai bahasa singkat-singkat. Tuh, saya udah tanyain. Tuh, udah masuk tuh notifnya di Andrea Fendi yang atas. Kita lihat ya. Nih. Kamu udah makan belum? Oke, dia masih merespon. Jadi AI itu, teman-teman, setelah dia menerima pesan, dia berpikir dulu, berpikir, lalu aneh. Dia langsung menjawab, tuh. Belum Kak, mau lanjut pesan hijab sekarang, produk yang diminati yang mana atau rekomendasi dulu. Jadi Ini nggak balas kan sudah makan belum? bayangin dia kalau misalnya kita tanya di luar konteks, yang biasanya chatbot tuh nggak bisa dibalas, dia tetap bisa balas. Dia jawab sesuai pertanyaan. Ditanya udah atau belum, dia jawab udah atau belumnya. Plus, dia bertanya kembali, mau lanjut pesan yang mana? Ini seperti yang saya sampaikan dulu ketika di kelas. Apa yang pernah saya sampaikan di kelas? Pastikan ketika kita ketika kita Kenapa? apa menjawab setiap pertanyaan dari setiap prospek yang masuk, customer yang masuk, pastikan kita jawab dulu apa pertanyaannya, plus kita kasih pertanyaan balik kan. Strategi inilah yang saya kombinasikan ke dalam satu aplikasi Chat Pro. Bayangin aplikasi Chat Pro itu udah include di dalamnya asisten yang jago balas pesan, jago follow up, dan jago closing. Jadi satu, jadilah dia jawaban dari Chat Pro-nya sendiri. Dia bisa ngegiring setiap pertanyaan itu sampai terjadi penjualan. Dia bisa giring setiap pertanyaan itu sampai terjadi penjadwalan. Kalau yang usahanya itu ya kesehatan, pelayanan, dan lain-lain. Dia bisa giring setiap pertanyaan itu sampai terjadi closing, yang produknya produk fisik, apapun itu. Dan ketika pun belum closing, dia bakal tersimpan di sini, teman-teman. Kalau tadi chat masuknya ada di sini, kalau dia diproses belum closing itu dia ada di proses ini. Dan ketika dia udah jadi pelanggan, nih, nih Mas Novel F&B ini udah diproses misalnya. Ketika dia udah jadi pelanggan, dia masuknya nanti di sini, teman-teman. Nah, jadi ini kayak mana ya cara bersihkan layar yang kuning ini? Jangan diorek-orek dulu ya. Dah. Oh, saya nggak tahu soalnya caranya. Oke, nah ketika dia udah jadi pelanggan, dia bakal masuknya di sini. Apa tujuannya, Mas? Kenapa dibuat seperti itu? Biar kita bisa membedakan. Bayangin chat yang masuk itu ada 100, teman-teman. Kan kalau satu hari 100, satu hari 50, satu bulan itu 3.000 loh. 100 kali 30. Kalau di WA kan lama-lama kita bakalan bersihkan, lama-lama kita bakal arsip, ya nggak pakai lah. Admin biasa pun susah mau save-nya. Pakai lah. Admin Tapi biasa pun kalau susah di mau. Chat Pro, itu Tapi kalau setelah dia izin minta tolong di mute, tapi ada kalau yang belum di di mute, chat tolong pro di mute dulu soundnya. setelah dia izin minta Mana nih? Oh, saya bantu aja lah. izin oh saya bantu. Oke, sebentar.
Oke. Nah, di bawah mana lagi tadi ya? Bayangin kalau misalnya chatnya itu ada ya sekitar 3 ribuan, kalau misalnya admin biasa nggak sanggup dia akan nge-save kontaknya, banyak kerjaan dia masih banyak yang lainnya kan. Tapi kalau di chat pro itu dia Pro bisa itu langsung dia bisa langsung terklasifikasi. terkelas. Masih ada lagi suara cepatnya. Ah, sunyi dulu ya, sunyi, sunyi. Oke. Nah, dia langsung bisa terklasifikasi. Mana yang belum jadi penjualan, mana yang udah jadi penjualan. Yang jadi penjualan itu sewaktu-waktu bisa kita follow up balik. Karena sebagai business owner, data itu sangat penting. Pelanggan lama itu harus kita jaga. Nah, itu semua udah kita buat dengan konsep yang ini, teman-teman. Karena nggak bisa dipungkiri, masalah yang paling sering terjadi di bisnis itu bukan kurang customer kadang-kadang. Apalagi khusus kita yang kita udah biasa beriklan. Kalau kita udah beriklan, kita biasa terima chat. Yang paling sering terjadi itu adalah respon kita tuh kadang telat, lambat. Chat itu akhirnya numpuk, admin bahkan kewalahan, dan calon pembeli yang harusnya beli itu jadi hilang. Kalaupun kita mau nambah karyawan, per satu orang karyawan kita tinggal gaji lah silakan dengan gaji UMR di kota kita. Batam itu UMR-nya itu sekitar 5,2 juta. Jadi kalau punya satu karyawan 52 kali 2 10 jutaan, tiga karyawan belum tentu dia sanggup layani 1.000 chat satu hari. Saya harus ngeluarin 15 juta ibarat kata untuk gaji dia. Dan kerjanya ada dari pagi sampai sore, nggak bisa di waktu malam. Kalau mau di waktu malam lagi, nambah lagi biaya karyawannya. Nah, ini persoalan yang sampai saat ini hampir nggak pernah bisa terpecahkan dan dunia semakin maju, yang paham digital lah yang akan menang. Pada saat ini semua udah terpecahkan karena ya Chat Pro sendiri udah di depan kita, udah hadir untuk selesaikan persoalan itu. Jadi persoalan yang paling besar itu ya chat masuk tapi nggak terbalas, admin kita itu udah letih sendiri, kadang dia burn out, kadang dia males-malesan balas chat, dan nggak konsisten dia balasnya itu rapi, apalagi kalau kita tinggal tuh. Kadang dia itu suka-suka balasnya. Kenapa? Karena bukan bisnis dia, dia tahu yang kerja gaji dia sekian udah yang bakal dia terima ya udah, closing atau tidak ya bodo amat. Yang penting gaji gue setiap bulan segini. Itu yang biasa terpikir dalam kepala admin gitu loh. Dan akhirnya calon customer yang harusnya terlayani jadi nggak terlayani, kabur deh. Sayang aja kita rasanya ngeluarin uang tapi sia-sia gitu teman-teman. Jadi alasan saya bangun Chatbro itu sederhana karena juga saya tuh sebenarnya business owner. Saya juga punya bisnis yang saya tuh ngegaji karyawan. Saya tuh ngelihat persoalan ini sangat nyata di saya. Plus ketika saya keliling Indonesia, saya lihat ternyata di setiap teman-teman juga ngalami hal yang sama. Jadi dia lahir dari persoalan foundernya sendiri. Dan saya bangun Chatpro bukan sekedar aplikasi balas chat, tapi saya bangun sistem agar bisnis kecil itu bisa sampai besar, bisa punya admin AI yang standby 24 jam, jawabnya rapi, bantu closing dan buat operasional jauh lebih ringan. Karena ke depan teman-teman, bisnis yang masih balas chat secara manual, semua akan kalah dengan bisnis yang sudah tersistem. Kalau teman-teman tahu, banyak sekarang bisnis-bisnis yang dia itu pengeluaran per bulannya itu lebih efisien daripada di masa dahulu. Kenapa? Kadang dia harus banyak karyawan untuk bisa jalankan operasional, akhirnya pengeluarannya itu udah besar duluan. Tapi kalau misalnya di fase sekarang nggak terlalu banyak karyawan, kita efisienkan efektif kerjaannya, akhirnya cost pengeluaran kita makin kecil, margin kita, keuntungan kita, profit kita makin setiap bulan tuh ya makin banyak lah intinya. Sehat soalnya. Jadi itu teman-teman, tadi saya udah kasih lihat demonya. Nah, kalau teman-teman lihat isi dari Chat Pro itu sendiri, ini tadi saya udah sempat kasih lihat, kan teman-teman udah sempat lihat landing page dari Chat Pro kan. Nah, untuk penjelasan tentang fitur dan lain-lain ini, saya rasa eh, nggak perlu lah. Kita langsung lihat isi dalam dari aplikasinya langsung. Nah, isi tampilan dalam dari aplikasinya itu seperti ini teman-teman. Jadi dashboard ini adalah tempat untuk kita sebagai business owner tahu berapa pesan masuk setiap harinya, ya kan? Berapa pesan masuk setiap harinya dan rata-rata AI membalas pesan berapa detik
AI itu membalas pesan nggak sampai menit, teman-teman. Jadi dia membalas pesan. Kalau manusia biasa ya kencing sebentar dia udah nggak kebalas ini chat ini. Tapi kalau di sini rata-rata balasan pesan itu kisaran biasa 6 sampai 10 detik, paling lama tuh sampai 18 19 detik lah. Nah, ini rata-rata dia balasnya di 16 detik. Jadi bayangin ada 100 chat masuk bersamaan, ya bodo amat, AI bakal balas tetap kira-kira kisaran segini lah balasannya. Dan kita sebagai business owner tahu, karena di Meta itu kita nggak bisa lihat omset kita kan. Kalau di sini kita bisa lihat, kita bisa tracking data. Berapa omset yang kita terima di hari itu, nih. Di hari itu kita bisa cek tanggalnya, atau dalam 1 bulan kita bisa cek dan terapkan, gitu. Kita bisa tahu juga paling banyak chat masuk tuh di hari apa dan di bulan apa. Tujuannya apa, Mas? Kayak yang saya bilang, business owner itu bagi seorang pebisnis, data itu sangat penting. Jadi kalau ketika kita bisa melihat data, itu sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusannya kita. Nah, di Chat Pro sendiri, perlu saya sampaikan, nanti biar teman-teman nggak nganggap, karena saya udah pernah sampaikan waktu itu ya di kelas ya, kalau Chat Pro itu bukan aplikasi gratis kayak Google. Kan kalau Google kita masuk itu kan tinggal searching suka-suka ya. Bahkan kalau di ChatGPT, itu aplikasi yang free-nya itu memang ada, tapi untuk bisa dapat akses yang sangat eksklusif itu kan dia berbayar juga ya. Nah, Chat Pro sendiri sama. Mungkin dia free, jadi dia tuh konsepnya subscription berlangganan. Nah, paketnya itu ada 3. Yang pertama tuh standar, lalu yang kedua itu ada profesional, dan yang ketiga itu ada enterprise. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Standar itu rata-rata chat per hari itu sekitar puluhan chat, sedangkan yang profesional itu sekitar ratusan chat, dan enterprise itu biasa dipakai sama instansi lembaga tuh sekitar ratusan chat per harinya, ratusan sampai ribuan chat per hari. Nah, saya perlu sampaikan juga, ini ada fitur namanya ticketing, tiket di sini. Apa ini gunanya, Mas? Ini kalau teman-teman tahu seperti catatan apa, catatan arsip sebagai kita sebagai pebisnis gitu loh. Ticketing ini untuk kita bisa tahu flow dari bisnis kita, apa aja status dari tiket kita. Contoh-contoh, di sini saya buatnya itu namanya orderan, penjadwalan, selesai, ngutang. Kenapa? Karena konsep bisnisnya mungkin hanya ini aja, sesimpel dia kita harus tahu orderannya, penjadwalannya selesai, dan apa siapa aja yang ngutang. Tapi kalau mau dirubah, konsepnya itu dirubah, di split, namanya itu misalnya apa ya? Namanya itu chat masuk, contoh ya. Kita sebut bukan, orderan, oke. Lalu penjadwalan ini kita rubah jadi tertarik misalnya, tertarik, dan selesai ini kita rubah keterangannya jadi closing atau beli, closing atau beli ya, closing atau beli, dan ngutang ini kita rubah misalnya apa ya, em, dibatalkan misal. Nah, di tiketing ini teman-teman kita bisa lihat langsung. Jadi di sini orderan, tertarik, closing, beli atau dibatalkan. Apa fungsinya, Mas? Kita bisa tahu ketika nanti AI membalas pesan yang banyak tadi itu, ternyata si Rifki ini closing gitu loh. Kita bisa input secara manual tiket dari si Rifki itu. Contoh kita buat di sini namanya Rifki. Rifki itu beli satu hijab merah, satu hijab merah. Masuklah data itu di sini. Mana nih Rifki? Ah nih, ini Rifki kan, satu hijab merah. Cuman karena Rifki nggak jadi beli, dan harga Rifki ini adalah 129.000, Rifki nggak jadi beli ya. Nih, Rifki nggak jadi beli, harga 129, kita geser dia jadi dibatalkan. Kenapa? Rifki baru bilang, Mas, saya nggak jadi beli. Kita tinggal geser. Apa gunanya, Mas? Untuk memudahkan admin atau memudahkan kita dalam bekerja. Kenapa? Karena untuk usaha-usaha jasa ini sangat dibutuhkan. Untuk usaha jasa, untuk usaha produk fisik itu dibutuhkan,
ketika misalnya, oh kita butuh penjadwalan, oh ada janji temu, oh ada orang yang mau lihat lokasi, mau beli tanah, oh ada yang mau beli tapi di hari Sabtu. Ini bisa untuk tracking data supaya memudahkan kita dalam em, melihat data-data orderan kita yang nanti semua ini itu terinclude langsung ada di dashboard ini. Kita bisa tahu langsung omset kita di hari itu. Ada lagi fitur kontak, teman-teman. Fitur kontak ini dia nyalip konsepnya WhatsApp. Apa itu, Mas? Di WhatsApp itu, kalau teman-teman dapat chat dari customer, itu kan hanya nomor kadang yang muncul atau nama dia. Tapi itu belum kita save kan. Ketika kita pengen save, bayangin ada chat sekitar 10 per hari, 20, 30, 100 per hari misal. Apa nggak keteteran jari kita itu nge-save-nya? Karena ini persoalan yang memang masih manual, harus di-save masih apa satu-satu. Nah, di sini di Chat Pro sendiri itu nggak perlu kita save, auto ke save semuanya. Kenapa? Setiap chat yang masuk itu auto AI-nya save langsung otomatis tanpa perlu kita save. Namanya muncul. Nah, dari mana namanya muncul, Mas? Dari nama si customer-nya tadi. Misal namanya di customer itu Alfian, ya bakal ke save di situ namanya si Alfian tadi, ya kan? Nah, Alfian itu misalnya udah tersave dan dia udah beli, ya kan? Nih, misal Andre ini udah beli. Kita tinggal rubah statusnya dari diproses misal. Nah, auto ke save dan kita bisa rubah keterangan dari kontak itu sendiri. Dan di tiket juga, teman-teman. Ini kan tadi saya masih ngasih tahu versi yang ibarat kata versi yang eh apa tuh namanya? Bentar ya. Ah, versi yang masih inputnya satu-satu atau bisa disebut manual. Sebenarnya yang di tiket ini sendiri itu dia terinputnya otomatis juga versi AI. Jadi nggak perlu kita set buat masing-masing kayak tadi saya contohin pun bisa. Itu tadi versi manual. Kenapa? AI-nya udah save sendiri. Dari mana Mas? Nih lihat. Yang ini nih, yang nggak ada namanya ini. Permintaan-permintaan pesanan hijab, permintaan pembelian Lesti, pesanan Lesti udah masuk gitu loh. Jadi kalau teman-teman tahu tuh kayak Shopee dia. Bayangin WhatsApp kita tuh bisa kayak Shopee. Bisa kayak ketika ada order masuk langsung ada tempat untuk nge-tracking mana sih orderan tadi yang udah masuk itu. Kesimpan di sini. Dan data itu langsung masuk juga ke dashboard, teman-teman. Nah, fitur ticketing itu seperti itu, kontak seperti itu, produk itu produk. Nah, ini produk ini adalah tempat untuk kita nge-customisasi produk kita. Jadi misal teman-teman itu usahanya cuci AC, usahanya jual baju, usahanya jual handphone, usahanya jual rumah, usahanya jasa apa? Jasa sunat, usahanya skincare, usahanya kesehatan, usahanya pelayanan publik, rumah sakit, pemerintah dan lain-lain. Tinggal tambah di sini foto produknya apa. Ketika kita udah tambah, ya kan, kita tinggal masukin di sini keterangan produknya dan deskripsi produk serta harganya, dan kita save. Ketika udah di save, tampilannya nanti seperti ini, teman-teman. Ini tampilan dari produk-produk yang udah kita apa namanya save tadi. Kenapa Mas ini perlu? Ketika nanti ada customer yang ngechat, dari mana AI-nya bisa balas pesan? Ya dari pengetahuan AI-nya plus dari data produk yang ada di produk ini sendiri. Jadi kalau ditanya produk hijab yang warna merah, dia bakal munculin hijab yang warna merah gitu. Ini bayangin ini kayak katalog. Jadi kayak katalog yang kita bisa input berapa banyak Mas? Unlimited, terserah mau berapapun teman-teman mau nge-save, bisa sebanyak mungkin produknya kita. Mau puluhan, mau belasan atau mau ratusan bisa. Terus ada lagi yang namanya AI Assistant, teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, ketika AI-nya membalas pesan, itu dia gabungan dari tiga kemampuan pikir, tiga otak gitu loh. Ada AI yang jago balas pesan, ada yang jago closing, dan ada yang jago follow up gitu. Dan itu tiga kemampuan ini, itu langsung combine jadi satu. Jadilah dia tadi, yang teman-teman udah lihat, kayak mana cara dia kayak mana cara dia membalas pesan tadi. Saya tadi kan ada naik kan, halo kak, saya mau pesan hijabnya, dia jawab.
Ah, saya tanya, kok udah makan belum? Dia jawab, belum Kak. Terus habis itu, kamu udah makan belum? Belum. Pokoknya dia tetap jawab sesuai konteks. Ah, nih misalnya. Jadi balasannya itu sesuai dengan konteks dari tiga kemampuan tadi, teman-teman. Nah, lalu kayak mana, Mas? Kenapa AI-nya bisa membalas pesan secara rapi, jawabannya natural dan kontekstual? Sebenarnya bukan otomatis seperti itu aja, tapi memang perlu kita setting. Di mana settingnya? Di tombol yang ubah ini. Nanti kita klik nih asisten balas pesan, kita klik ubah nih. Di sinilah kita bisa kasih instruksi ke dia. Nih perhatikan ya, perhatikan ya. Kita nggak lama lagi, sebentar lagi saya tuntaskan Zoom Meet-nya. Ini udah mau selesai, fitur penting-pentingnya udah hampir selesai saya bahas. Perhatikan, bayangin kita barusan terima karyawan baru. Ada karyawan baru yang barusan masuk di kantor dan di perusahaan kita. Sebelum dia kerja, apa arahan yang kita kasih ke dia? Apa yang kita bakal lakukan? Kita pasti bakal jelasin apa kerjaan dia kan? Apa kerjaanmu, apa yang harus dilakukan, kayak mana cara kerjamu, kayak mana cara ngomong sama customer, kayak mana cara layani dia, apa SOP, job desk, perintah semua kita jelasin di awal, ya kan? Nah, itu semua perlu kita lakukan juga di awal ketika kita ingin AI kita kecerdasan buatan ini, AI ini artinya kecerdasan buatan ya. Saya perlu jelasin, AI ini artinya kecerdasan buatan. Bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Arti bahasa Indonesia itu kecerdasan buatan. Nah, ketika dia mau balas pesan, kita kan harus kasih instruksi dulu, kita harus kasih pemahaman dulu ke dia, supaya ketika dia balas itu, ya dia tuh sesuai dengan pengetahuan yang udah kita arahkan gitu loh. Contoh, perhatikan. Saya udah bilang di dia, kamu adalah asisten balas pesan. Kamu adalah asisten profesional yang membalas pesan WhatsApp secara cepat, sopan, dan kontekstual dengan instruksi untuk membalas pesan secara profesional, ramah, dan meningkatkan penjualan. Tujuan utamanya adalah memahami maksud pelanggan, memberikan jawaban yang relevan, mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian, dan menjaga tone tetap sopan dan positif. Kita jelasin lah semuanya. Ditambah lagi, di pengetahuan AI-nya adalah, oh informasi produknya A, harga produknya B, ketersediaan produknya, keluhan pelanggan, respon pelanggan, penjualan, semua kita jelasin. Ketika kita udah kasih pengetahuan ke dia, udah kita kasih pengetahuan ke dia, kan dia udah siap kerja nih. Tapi jangan suruh dia kerja dulu. Nah, gimana caranya, Mas? Disinilah kami udah buat fitur juga, teman-teman. Ini namanya fitur sandbox. Fitur sandbox ini adalah fitur tempat kita nge-training dia. Jadi bayangin, sebelum karyawan tadi bekerja, dia harus kita tes dulu. Udah siap nggak dia turun lapangan? Kalau belum siap turun lapangan, ya jangan dulu. Nah, di mana kita ngetesnya? Di sini, teman-teman. Sebelum dia terima chat di sini. Ini nggak ke customer, tapi kita langsung ngetes. Kayak mana contohnya, Mas? Nih, saya contohkan lagi. Ini cara kita ngetes AI-nya kita atau sistemnya kita. Contoh, kita tanya, saya mau nanya pertanyaan, halo, ini sudah malam. Saya, dia sebenarnya nggak perlu tahu ya malam atau enggak. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini sudah malam. Saya mau tahu apa produk. Saya mau tahu apa produk kamu, misalnya. Nah, kita klik kirim ya. Tuh, kita kan nanya nih, kita tes. Ini dia lagi mikir, ya. Tanpa saya yang ngetik, kita lihat dia jawab sendiri. Tuh, berhasil, kata dia. Nah, kita lihat dia lagi berusaha untuk mengeluarkan jawaban. Tuh, selamat malam. Terima kasih sudah menghubungi. Kami punya beberapa hijab koleksi Lozi dan Lesti. Arabian harga 149, Pasmina 129, yang Lesti Phone ini yang 69. Dia nggak hanya jawab, teman-teman. Ini yang saya bilang kemarin. Dia bakal tanya balik. Apa yang ditanya nih? Mau detail bahannya mana, warna yang tersedia, atau foto produk untuk salah satu item, sebutkan produk yang kamu minati ya, kata dia. Oke, saya mau yang putih, harga 69 itu. Bisa nggak?
Nah, kalau kita tanya, anggap saya ini yang customernya ya. Nah, dia lagi mikir lagi. Ini fitur testingnya ya. Ini fitur testing untuk kita ngetes kecerdasan buatannya kita, sistemnya kita. Apakah dia tuh udah siap untuk turun Sendiri. balesin setiap chat yang masuk. Nah, tuh, perhatikan. Nih, dia nggak bakal jawab panjang, teman-teman. Biasa kan kalau chatbot yang di WhatsApp yang otomatis itu, dia otomatis balas pesan. Itu kan kalau ngechat tuh kadang, apa ya, terlalu robot kali kan. Dan balasannya panjang kan. Saya jawabannya kayak manusia aja nih. Baik, maksudnya Arabian Sol ya, Kak. Warna putih seharga 69. Dia nanya nih, saya cek ketersediaannya sekarang dulu ya. Mau saya kirim foto produknya juga. Dia bilang dia ngecek. Dan mau saya kirim foto. Kenapa dia bilang ngecek? Coba teman-teman pahami. Kenapa dia bilang ngecek? Dia nggak bilang ada. Dia bilang cek dulu. Jawabannya karena di tiket, karena di produksi ini, foto yang kita masukin itu adalah foto yang warna hijab hitam. Ini warna apa nih? Ini krim ya. Ini pink atau krim nih. Ini coklat. Nggak ada yang putih. Dia nggak bilang tidak, teman-teman. Dia hanya bilang saya cek dulu. Nah, ketika dia ngecek kayak tadi, ketika dia cek seperti tadi, teman-teman, itu bakal muncul di notifikasi kita, di apa namanya, di sistem kita. Admin itu bakal tahu nanti. Oh, AI-nya nggak bisa membalas pesan ini karena ini pertanyaannya di luar konteks. Dia nanya ada warna lain nggak? Sedangkan di instruksi pesan produk itu nggak ada yang warna putih. Nah, si admin manusia itu kan kalau misalnya ternyata ada produk itu, dia bisa bilang ada kan. Nah, itu semua bisa diambil alih oleh admin manusia. Kenapa? Karena di fiturnya Chat Pro itu manusia bisa ambil alih pesan ketika AI ditanyakan pertanyaan yang di luar konteks. Misal produknya itu nggak ada lagi, udah kehabisan stok, dia nggak bakal ngide-ngide teman-teman. Dia nggak bakal buat-buat cerita, oh stoknya udah habis, oh stoknya nggak ada. Nggak. Dia bakal tahan dengan kata-kata seperti ini untuk nanti notifnya masuk ke admin manusia kita, yang human assistant ini, untuk nanti admin manusia bisa ambil alih. Baru nanti kita yang ngetik manual. Jadi dari server chat, nanti ada misalnya AI yang dia itu pertanyaan di luar konteks, barulah di situ nanti admin manusia atau human assistant ambil alih percakapan itu. Nah, ketika misalnya ditanyakan lagi, misal kita tanyakan lagi, oke, aman, saya pesan ya. Nah, misal kita bilang kayak gitu. Nah, dia bakal tetap membalas seperti biasa lagi. Durasi tunggunya itu ketika EE berpikir tuh sekitar hampir rata-rata 6 sampai 10 detik. Nah, dia bakal balas kayak gini nih. Terima kasih. Pesanannya udah dicatat. Konfirmasi dulu ya. Produk Arabian Sol 69.000. Jumlahnya berapa pieces, alamat pengirimannya di mana, nomor HP-nya, metode pembayarannya. Setelah kami terima konfirmasi, saya cek stok dan kirimkan total instruksi pembayaran. Digiring dia sampai closing, terjadilah akhirnya penjualan. Nah, itu adalah fitur sandbox. Ini adalah fitur untuk kita testing-testing, teman-teman. Sebelum dia nanti membalas pesan secara otomatis. Nah, ada juga yang namanya human assistant. Human assistant ini adalah admin yang bisa kita hubungkan untuk menggunakan aplikasi Chat Pro ini. Dan yang terakhir, ini sebelum saya tutup, ada fitur tempat kita ngecek berlangganannya kita. Saya tahu nih, dalam kepalanya masing-masing, tadi Mas Andre udah bilang nih, Chat Pro ternyata nggak gratis, bayar ini Mas, ternyata. Waduh, berapa nih? Biasa Mas Andre kasihnya diskonnya banyak nih, gratis, gratis. Tidak. Habis ini saya bakal langsung spill, teman-teman. Jadi, fit paketnya itu ada tiga. Paketnya itu ada yang standar, ada yang profesional, dan ada yang enterprise. Nah, untuk kita lihat paketnya, ini di sini ada paket langganannya. Kalau teman-teman mau lihat, bentar ya. Kalau teman-teman mau tahu, kita berkaca dari kompetitor sebelah. Kompetitor kita yang saya bisa sebut namanya Cekat. Kalau teman-teman pernah lihat iklannya Cekat AI, itu 1 bulannya itu 1,5 juta. 1,5 juta. Yang platform hijau namanya Halo AI itu harganya 3,5 juta. Paket standarnya yang paling murah ya. Dan Chat Pro itu paket standarnya adalah di 1,399. Satu paket standarnya Chat Pro itu setara dengan 3 manusia biasa.
yang bekerja 24 jam nonstop dengan token sejumlah 2.000 token dan mampu melayani sampai 500 pelanggan setiap bulan. Nah, satu aplikasi ini sendiri itu bisa di-cover oleh 7 manusia lainnya. Contoh, teman-teman tuh bisnisnya punya karyawan admin tuh ada 10 orang. Nah, 7 orang itu bisa pakai aplikasi Chat Pro ini bersamaan, tapi di WA yang sama ya. Nah, kenapa? Karena jatahnya itu 7 human assistant. Nah, ini yang standar. Ini cocok buat teman-teman yang usahanya masih pemula, usahanya itu masih prospeknya itu masih puluhan atau 10, 5 chat per hari ini cocok. Dan profesional ini sangat cocok buat yang usahanya itu udah levelnya itu lebih berat. Jadi kapasitasnya itu butuh lebih tinggi. Dia butuh layani sampai 2.000 pelanggan. Artinya tuh satu bulan tuh 1 hari tuh bisa terima chat 80 sampai 100 chat per hari, ya kan? Dan bisa layani sampai 2.000 pelanggan lebih. Nah, ini profesional. Kalau di kompetitor sebelah, profesionalnya itu harganya 3,5 juta dan kalau di yang hijau itu dia harganya sekitar 5,5 juta. Kita di 2,5. Nah, enterprise ini biasanya yang bisnisnya itu udah skalanya besar. Nah, bayangin kalau manusia biasa, 3 admin biasa, contoh lah, saya udah cek UMR-nya itu UMR Jawa, di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan saya udah sempat cek itu ya rata-rata 3 jutaan ke atas lah, ya kan? 3 juta, 3,5 misalnya teman-teman gaji karyawannya teman-teman. Biasa karyawannya misalnya 2 atau 3, potongnya satu, yang nggak bagus potong, berhentikan. Gantikan sama ini. Kenapa? Karena daripada dia yang kerja cuma dari jam 8, jam 9 sampai jam 5 sore, yang mending kita punya sistem yang 24 jam nonstop gitu loh. Karena kan sebagai pebisnis kita harus hitung cost lagi kan, pengeluaran yang harus kita keluarin kan. Gaji kita per bulan tuh udah berapa gitu loh. Nah, kayak saya bilang tadi, dia setara dengan 3 manusia biasa. Teman-teman nggak usah ambil yang profesional atau enterprise kalau misalnya teman-teman belum membutuhkan. Bisa pakai yang standar gitu. Ketika teman-teman pakai yang standar, ternyata nih, misal teman-teman tuh, bentar ya. Ini dioret-oret barusan. Nah, misal teman-teman pakai standar, kan dia konsepnya token. Jadi setiap AI itu dia ada jatah balas tokennya. Tokennya itu misalnya 2.000 token nih. Itu teman-teman nggak usah upgrade ke paket enterprise atau yang atas. Nanti kalau misalnya teman-teman di pertengahan untuk balas pesannya itu tokennya udah habis, tinggal top up harga per satu tokennya kayak isi pulsa itu hanya Rp1.000. Jadi misalnya untuk balesin satu pesan itu eh, satu itu Rp1.000. Jadi kalau misalnya 50 pesan berarti 50.000 gitu. Dia per satu pesan. Nah, ini nggak perlu dibayar. Ini nggak perlu. Ini kalau dibutuhkan gitu loh. Kenapa? Karena jatah kita itu udah dapat 2.000. Jarang ada biasanya bisnis yang habis gitu loh. Seringnya berlebih. Saya udah ngasihnya udah lebih. Dapatnya itu 2.000 token. Kenapa? Karena takutnya, misal nih, chatnya per hari udah 30-an chat per hari misal. Ya kan? Belum habis 1 bulan, token ini udah habis. Udah 2.000 ini udah habis nih tokennya. Kayak pulsa kan? Berarti kalau teman-teman mau dapat banyak harus pilih yang banyak tokennya dong, yang 10.000 kan. Daripada upgrade ke sini harga yang makin tinggi, lebih baik isi top up saldo aja kayak isi pulsa gitu loh. Per satunya itu Rp1.000. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bisnis itu apa ya? Adalah mesin penghasil uang. Dan jadikan mesin penghasil uang kita itu adalah mesin yang sehat. Kalau misalnya selama ini kita hanya bergantung dengan manusia, manusia itu ada masa burnout-nya. Dia ada masa letihnya, ada masa apa ya? Ada masa gak disiplinnya, balas pesannya suka-suka. Tapi kalau di apa namanya? Kalau di sistem, kalau kita udah konsep sistemnya seperti itu, ya dia bakal tetap konsisten seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini muncul pertanyaan, Mas, misal ketika saya misalnya mau berlangganan, misal saya mau pakai aplikasi Chat Pro.
Saya mau pakai, berarti skemanya seperti apa, caranya seperti apa. Nanti, setelah ini nanti admin operasional, admin chat pro-nya bakalan kirim informasi ulang ke grup, karena nanti di grup pasti teman-teman apa namanya masih tetap ada pertanyaan mungkin ya. Tapi yang jelas nanti di grup itu bakal dikirimin list or list yang ingin menggunakan aplikasi. Nanti teman-teman masukin aja di situ namanya siapa, misalnya owner skincare Andi misalnya. Paket yang dipilih paket standar. Nah, silakan masukin karena dalam waktu baru 2 hari, saya baru rilis 2 hari. Penggunanya Chat Pro itu alhamdulillah udah berapa ya? Dalam 2 hari ini udah hampir 13 kalau nggak salah saya. Saya yang ke-14 dan kita batasin untuk di tahap awal dalam waktu ya kurang lebih 1 minggu ke depan. Kemampuan kami itu kita batasin di 25 dulu. Jadi ini kan 70 orang ya. Ya berebut lah. Palingan yang belum kebagian nanti masuk waiting list. Yang jelas di 25 orang pertama, pengguna pertama, itu langsung pendampingannya langsung sama saya langsung sendiri. Ada Mas Noval juga, dan ada lagi satu lagi Mas Rinaldi. 3 orang kami yang bakalan backup teman-teman. Teman-teman. Jadi alurnya nanti isi list di grup, listnya nanti bakal kami kirim dan grup itu bakalan dibuka, masukin nama di situ. Habis itu nanti admin bakal hubungi. Ketika admin udah hubungi, nanti langsung teman-teman Zoom meet lanjutan satu persatu langsung dengan saya dan Mas Rinaldi dan Mas Noval untuk nanti kita dampingi dibuatkan dulu akunnya. Jadi nggak langsung bayar nih. Akunnya kami buatin dulu. Ketika akunnya udah dibuatin, teman-temannya udah bisa lihat, oh kayak gini loh aplikasi yang bakal ku pegang, yang aku punya. Nah, nanti teman-teman udah punya aplikasinya. Ketika udah punya, baru dilakukan payment. Paymentnya itu nggak transfer, tapi langsung lewat pembayaran itu langsung lewat ini nih contohnya nih ya. Nih, check out-nya itu kita tinggal pilih. Nah nih, kita tinggal pilih mau lewat transfer bank, e-wallet, atau QRIS bisa. Yang jelas tergantung kebutuhan kita. Mungkin itu teman-teman pas 2050 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan aja. Silakan. Yang Saya pertama, Bang, ya silakan Mas. Sebutkan nama, asal kota, usahanya apa, dan pertanyaannya apa. Monggo. oke Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan nama saya Helmi, asal dari Makassar. Bisnis di bidang travel haji dan umroh, Bang. Oh ya, Mas Helmi ya. Oke, oke, Makassar. Iya. Siap. Pertanyaan saya ini, eh, kan biasanya itu saya kalau ada chat masuk, saya itu biasanya follow up per hari, kemudian sampai 5 atau 7 hari lah. Oh ya, siap. Bisa nggak itu dia, eh, saya nggak perlu apa otomatis gitu follow up-nya besok terfollow up sendiri, besok lusa gitu. Oke, ini pertanyaan bagus. Saya langsung ngasih contoh study case aja ya. Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Kita lihat langsung study case. Ini, nih ya, mana ya? Nih. Em, nah, ini teman-teman, Mas Helmi bisa lihat. Terakhir kali Mas Novel itu ngechat kemarin jam 12 siang, dia mau yang 149.000. Habis itu kan dibales nih sama AI-nya nih, coba lihat. 12.33 kan? Berarti 1 menit setelahnya ya Mas ya. Habis itu kan Mas Novel nggak ada ngechat lagi nih di sebelah sini kan? Lihat di jam 1:10 dia ngechat lagi. Halo Kak, untuk Arben harga ini. Artinya dia follow up otomatis di jam 1:10. Lalu dia lanjut lagi di jam 2:10 siang tadi. Artinya AI itu bisa memfollow up otomatis sesuai dengan jam yang kita mau. Dari mana Mas? Lihatnya dari sini. Di pengaturan, kita bisa lihat di sini Mas Helmi. Tindak lanjut otomatis jadwalnya itu oh per 12 jam sekali, 6 jam sekali. Kita bisa bisa setting. Jadi nggak perlu di follow up, dia bakal follow up setiap prospek yang belum closing.
Keren Bang, keren. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mas Eh, Helmi? Cukup? Boleh, dikit dikit boleh. lagi ini kan Oh, dikit lagi. Satu aja dikit kayaknya Oke, oke. jawabannya singkat. Ini kan dengan bahasa sopan. Nah, bahasa sopan setiap daerah tuh kan agak berbeda ya. Oke, Bisa nggak siap. itu di instruksinya diganti misal dari kata iya kalau di daerah saya yang sopan itu iye gitu kan. Oke, Bisa ya? sangat bisa karena AI-nya itu sangat mengerti semua jenis bahasa, Mas. Jadi kalau misalnya Mas pakai bahasa daerah, kita bisa kasih instruksi ke dia. Nanti pakai bahasa, misal logatnya logat orang Sulawesi misalnya. Cara balasnya itu gini-gini ya, bisa. Itulah gunanya instruksi pesan yang tadi. Nih, gunanya instruksi pesan. Nih, kita suka-suka gitu. Kita suka-suka kasih instruksi dia kayak mana. Apapun yang mau kita instruksikan, suka-suka, dia bakal ikutin yang kita mau. Nah, ini versi yang masih bawaan dari aplikasi. Jadi belum saya setting. Kalau belum setting ya jawabannya masih masih B aja lah, belum belum sesuai dengan yang kita ingin. Jadi jawabannya itu sangat bisa. Cukup ya, Mas? Oke, next Mas Andi. Oh, Mas Andi ini dari Makassar juga deh. mana Mas? Siap. Ini Mas, lumayan saya yang pertanyaan saya. Ke yang pertama itu kan saya itu jual HP iPhone Mas. Nah ini Oke, kan iPhone kulihat ya. ini ada produk, ya. Ini produk kita pasang gambar sama harga gitu Mas, atau keterangan secara data atau AE-nya yang dia yang jelaskan. Oke, ketika nanti misalnya Bang Andi punya banyak display dari HP iPhone-nya, contoh ada iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, sampailah iPhone 17 ya kan. Bang Andi Ya, masukinnya semua di sini nih. Bang Andi masukin, misal total ya, ya, semua unit iPhone itu ada 50. Masukin beserta fotonya, ya kan. Nah, ketika Bang Andi udah masukin, itu kan sebagai display produk ya. Kayak logika gini, kayak Bang Andi lagi jajarin produknya di toko Bang Andi kan. Tapi ya, dalam bentuk sistem ya. Nah, ya, ketika nanti si AI-nya membalas pesan, dia bakal sesuaikan dengan pertanyaan si customer. Contoh, customer nanya, Kak, ready iPhone 11 Pro nggak? Kebetulan di produk Bang Andi itu masih ready. Dia bakal balas sesuai dengan konteks pertanyaan, plus dia bakal hubungkan dengan produk yang terkait gitu loh. Jadi jawabannya bisa dan sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan customer, ya. plus produk yang udah kita isi. Oke, izin Pak Andre, kalau misalnya kan ini kayak 149, biasa kan di toko saya kayak ada promo, coret begitu kayak harga dari 100 jadi 50, Oke, kayak bikin marketing gitu Mas. oke, harga coret ya. Iya, kira-kira bisa gitu. Bisa. Jadi kalau di Chat Pro sendiri kan harga asli itu yang ini ya Mas ya. Jadi Iya, kan iya, harga pokok ya kita sebut ya. Semua iya, itu bisa betul. diolah ketika nanti di AI Assistant kita bisa kasih instruksi di pengetahuan AI. Nih di pengetahuan AI ini kita bisa kasih instruksi. Kita bilang ke dia sebentar saya matikan dulu. Oke, kita bisa kasih pengetahuan dia. Contoh kita bilang setiap balesin HP iPhone yang 16 Pro, 17 Pro itu selalu kasih diskon 10% ya. Jadi harganya sekian, yang customer bayar hanya sekian aja. Kenapa? Karena itu sebagai pemanis buat customer gitu. Nah, kita bisa masukin di pengetahuan AI gini, Mas, Bang Andi. Jadi Oh iya, apapun itu kita bisa olah kalau dia bentuknya instruksi di instruksi, kalau bentuknya pengetahuan itu di pengetahuan AI. oke. Masih ada lagi Mas. Siap. Ini Mas, biasa kayak ini bisa nggak kayak kan biasa itu di chat adminku kemanya kayak komplainan, kayak Oh, komplainan oh ya, siap, service siap. begitu. Sama begini Mas, sorry satu lagi. Biasa kayak tukar tambah mau iPhone dari 13 ke 17 Pro Oke, Max. Ah, oke. sama itu biasa kayak apakah dibantu dari admin tersebut atau bisa dijawab dari AI atau bagaimana? Oke, jawabannya itu sangat bisa lagi.
ketika nanti ada orang yang komplain, kan Bang Adi udah kasih instruksi pesan yang balas pesan ini kan. Bang Adi udah buat di sini instruksinya, oh setiap nanti ada komplain dari pelanggan selalu respon yang ramah, jangan pernah tidak ramah, bahasanya selalu responsif dan pakai emot ya misal. Dia bakal selalu layani komplain itu dengan sangat bagus gitu loh, Bang Adi. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang mau jual tukar tambah HP-nya misalnya, ada orang mau tukar tambah HP, kan itu berarti bukan ranahnya AI lagi kan Bang Andi kan? Nah, ketika itu ranahnya manusia, AI nanti, kan Bang Andi udah kasih instruksi ke si AI-nya, setiap ada orang mau tukar HP, mau jual HP, tukar tambah, nggak usah direspon, kasih tahu aku ya, biar adminku aja yang balas. Nah, dia nggak bakal balas Bang Andi. Nanti di sini bakal muncul notif ya kan, diambil alih oleh manusia. Dengan cara apa? Nih Bang Andi coba bisa lihat. Di sini ada tulisan ambil alih chat yang di mana nih ketika muncul percakapan dialihkan ke customer service. Artinya nanti CS Bang Andi tinggal jawab secara manual. Misal nih, bisa Kak saya proses dahulu ya. Nah, tuh langsung masuk pesannya. Nah nih, perbedaannya ini Bang Andi. Kalau logonya yang ini, AI Assistant yang bekerja. Tapi kalau yang ini, adminnya bekerja. Jadi bayangin kayak yang kita sampaikan, biarin AI yang bekerja sendiri, 24 jam nonstop. Tapi ketika ada yang di luar konteks, yang itu butuh sentuhan manusia, manusia tetap bisa pegang kontrol. Kurang lebih gitu jawabannya Bang Andi. Siap, Andre. Begitu. Cukup bagi Siap. saya, Andre. Oke, next. Makasih Pertanyaan banyak. terakhir. Siap sama-sama Bang Andi. Terakhir, teman-teman. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Sudah? Oke, barangkali itu teman-teman. Ada ya nih? Izin coach, Oke, siap. Terakhir ya, ya. Oke. bentar, ya. Eh, Kalau misalkan kita pakai pakai yang Chat Pro ini, kan kemarin sebelumnya kita pakai yang FB ya, pakai FB itu, apakah nomornya itu terintegrasi dengan nomor yang lama atau kita bikin nomor yang baru? Terintegrasi dengan nomor lama. Tak perlu nomor baru. Kenapa? Karena, ini saya kasih juga ya bocoran. Kalau teman-teman mau pakai aplikasi seperti ini yang di kompetitor sebelah, cekat itu, yang saya bilang cekat yang 1,5 juta, terus Halo AI yang 3,5 juta itu, dia untuk bisa terintegrasi, itu butuh waktu 2 hari. 2 sampai 3 hari, kenapa? Harus verifikasi dari Meta dulu, WhatsApp-nya. Tapi kalau di Chat Pro, sesederhana ini ya teman-teman. Kita buka pengetahuan, terus habis itu kita tinggal scan barcode di sini. Nah, nanti dia bakal tulisannya gini, nomor yang terhubung ini, nama akunnya ini. Terhubung keterangannya. Cukup waktu sekitar 5 menitan, tinggal di scan, pakai nomor yang lama, itu udah bisa. Jawabannya gitu. Oh iya coach, tambah lagi. Kalau saya kan di layanan pelayanan kesehatan di Hitan gitu. Oke, Berarti kalau kita bikin apa namanya untuk balasnya itu nanti berarti kita nata dulu berarti. Kalau misalkan layanan Hitan A, Hitan B, Hitan C, kita bikin paket gitu. benar. Jadi, ketika nanti misalnya Mas udah Eh, pakainya jelas, ada 5 misalnya paket gitarnya, kan foto produknya udah ada nih kayak gini. ya. Tinggal masukin kitan A misalnya namanya apa, harganya apa, kitan B, C, D, F, G ya kan. Nah, ini kan bisa disebut dengan layanan atau produk kita kan. Ketika nanti ada orang yang mau mesen kitannya, AI akan membalas pesan sesuai dengan konteks yang ditanyakan customer, plus dia bakal hubungkan dengan yang dibutuhkan customer. Contoh orang nanya, oh saya pengen kitan yang harga murah, ada nggak kayak yang harga murah? Dia tahu nih si AI, harga paling murah yang 69.000 nih. Otomatis dia sendiri yang bakal masukin, gitu. Oh gitu, siap-siap. Jadi memang auto semuanya AI bekerja sendiri tanpa perlu kita pantengin. Jadi dia ya gitulah tersistem. Kurang lebih gitu. Menjawab Mas? Oke siap, terima kasih coach. Oke, mungkin saya rasa cukup pas jam 9 waktu Indonesia Barat. Kalau di Batam jam 9. Kalau di tempatnya Bang Andi sama Mas Helmi tadi Makassar jam 10. Kalau di daerah timur ini jam 11 sudah ini. Nah mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Teman-teman adalah em,
ibarat kata apa ya, pengguna awal yang dapat apa ya, histori penting dalam perjalanan Chat Pro karena di momen awal saya masih terjun, saya masih langsung cover yang dimana nanti onboarding, cara penggunaan dan pendampingan itu langsung saya masih turun, tapi di 20 pengguna lebih nanti saya udah nggak turun lagi karena saya udah harus berpikir strategis. Trainernya nanti langsung eh, karyawan kita yang ngurusin. Jadi ya salah satu privilege yang teman-teman dapat di pengguna awal ya nanti pendampingan langsung bareng-bareng. Plus nanti palingan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa kita bantu langsung by group pendampingannya. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Semoga usahanya lancar maju terus dan makin sukses. Sukses untuk semuanya. Buat teman-teman yang masih memulai dan merintis usaha, semoga usahanya dilancarkan dan ke depan ya selalu tumbuh berkembang jadi bisnis yang nggak pernah putus. Karena kita udah di 2026 pertengahan ya. Nggak terasa bentar lagi 2027. Kita nggak bisa pungkiri, sekarang eranya udah sangat maju. AI itu udah di depan mata. Teman-teman mau buat video biasanya harus pakai videographer. Sekarang udah ada AI untuk edit video. Teman-teman biasanya searching pertanyaan di Google. Saya udah ajarin kan kayak mana cara gunakan ChatGPT. Udah ada ChatGPT. Dan selama ini persoalan customer service dan sales selalu manusia yang maju. Ini udah juga ada AI versi customer service dan sales. Setelah ini, silakan pantengin grupnya langsung setelah ini karena saya bakal mantau langsung grupnya berapa orang yang menggunakan aplikasi karena habis ini AI admin bakalan langsung kirim list waiting list untuk pengguna awal biar besok langsung onboarding penggunaan aplikasi. Jadi paymentnya nggak sekarang tapi di hari besok ketika nanti aplikasi udah kita buatkan yang jelas nama yang dimasukin terlebih dahulu. Mungkin itu terima kasih saya cukupkan. Salam buat keluarga di rumah saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.